kita warga negara Indonesia, tentunya kita harus sadar betul bahwa LPDP ini mencari calon pemimpin masa depan yang bisa menjadi problem solver, yang bisa memimpin dan berkontribusi pada Indonesia dengan impact yang ada multipliernya gitu, dan itu bisa di scale up dalam beberapa tahun ke depan. Hai all, welcome back to Z Story. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Ara. Dan hari ini seperti biasa aku akan ngobrol bareng. Aku akan menemani kalian 10-15 menit ke depannya di setiap partnya. Dan hari ini aku juga akan ngobrol bareng salah satu guest yang luar biasa banget. Oke, daripada kebanyakan ngobrol kali ya, mending langsung kita mulai. So, please welcome. Halo Kak Dita. Halo, salam kenal. Kak Dita, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget. Oke Kak Dita, sebenarnya terima kasih banyak udah mau join bareng Des dan sharing bareng Des di sini. Mungkin sebelum aku kulik-kulik bareng Kak Dita nih tentang perjalanannya dan beasiswanya, boleh nggak Kak perkenalkan diri terlebih dahulu dong Kak ke teman-teman Des nih? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, namaku Dwita Ashifa Mehusna, biasa dipanggil Dwita. Saat ini aku sedang bekerja di sebuah lembaga negara sebagai seorang analis di bidang keuangan. Terus rencananya, insya Allah di bulan Agustus nanti aku akan berangkat ke UK untuk melanjutkan S2 di Imperial College London dengan jurusan MSc Climate Change, Management dan Finance, dan didukung oleh beasiswa LPDP. Salam kenal semuanya. Kalau kenal juga Kak Dita, wah luar biasa banget, keren banget Kak Dita. Nah, aku mau nanya nih Kak, apa sih momen yang Kak Dita putuskan untuk akhirnya lanjut karir dan studinya di bidang ini dan kenapa di luar negeri gitu? Boleh diceritain nggak Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk perjalanannya sendiri aku cukup lama ya, kayak reflectingnya gitu. Jadi sebenarnya aku lulus S1 tahun 2019, dan sekitar setahun setelahnya aku tuh udah tahu aku someday akan lanjut S2 gitu. Tapi memang aku punya preferensi pengen mulai karir di profesional dulu, baru kemudian aku mau lanjut S2. Nah, akhirnya karena aku memilih untuk cari karir dulu, membangun karir dulu, dan ternyata rezekinya memang di bidang jasa keuangan gitu ya, baru akhirnya aku membase off perjuangan S2ku dan beasiswaku itu di karir aku yang sekarang. Nah, aku mulai berkarir itu 2021 di jasa keuangan. Kemudian karena aku memang lama punya pengalaman di bidang analisis, jadi kantor aku itu memberikan pembiayaan intinya kepada eksportir Indonesia. Dan karena bidangnya yang sangat spesifik itulah, aku melihat ada peluang untuk kontribusi lebih di bidang itu, untuk mendorong Indonesia itu ibaratnya mencetak eksportir yang lebih banyak lagi, bisa berjaya di dunia, terus kemudian juga makin menghasilkan produk-produk berkualitas di dalam negeri untuk dijual ke luar negeri. Nah, itu satu sisi. Di sisi lain, aku juga mengamati bahwa secara global persaingannya itu makin banyak kebutuhan untuk green finance atau pembiayaan hijau yang berbasis sustainability. Nah, karena aku lihat ada gap di situ, di satu sisi aku di pekerjaan pengen membantu eksportir Indonesia untuk bisa berdaya, bersaing dengan secara global, tapi ada kebutuhan green finance itu yang di Indonesia keilmuannya masih sangat berkembang, dan juga even di kantor aku, di tempat aku bekerja itu belum ada keahlian itu. Maka dari itulah yang akhirnya bikin aku sadar, oh kayaknya aku butuh S2 nih, dan S2-nya di bidang itu gitu. Wow, oke, luar biasa. Jadi sebelumnya Kak Dita udah sempat menempuh karirnya dulu, dimulai di 2021 di bidang jasa keuangan. Nah, karena mungkin seperti relate gitu ya Kak, dan memutuskan untuk S2 di bidang yang sama juga. Nah, kalau perjalanan yang akhirnya bisa lolos Kak gimana tuh? Boleh diceritain nggak sih? Mungkin kan pasti ada struggle-nya juga ya Kak. Tentu, karena ketika udah kerja itu kan tentunya
kita setiap harinya ada pekerjaan ya full time di kantor. Jadi ngejar S2 itu berarti tandanya harus meluangkan waktu. Aku tuh selalu bilang ke orang-orang yang nanya kiat-kiatnya kayak gimana, itu aku selalu bilang bayangkan kamu lagi kerja di 2 tempat gitu. Jadi setelah kerja selesai di kantor, ada pekerjaan lagi untuk ngejar S2 dan beasiswa yang harus dilakukan. Nah, tentu struggle-nya ada, terutama di bagian manajemen waktu. Jadi aku memang siasatnya, kiat-kiatnya itu adalah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi aku tahu pasti kayak pendaftaran kampus yang aku tuju, yang aku incar itu dimulai kapan, dibukanya, deadline-nya kapan. Jadi aku nggak mungkin terlewat. Terus kemudian juga aku bisa dapet LOA atau Letter of Acceptance dari kampus just in time sehingga aku bisa pakai untuk daftar beasiswa LPDP-nya seperti itu. Nah, menurut aku kunci dari struggle yang aku alami selama kemarin aku ngejar S2 dan beasiswa itu adalah aku bisa selesaikan dengan manajemen waktu yang baik sih gitu. Kak Dita ini kan melewati prosesnya dengan beasiswa LPDP. Nah, pada saat proses LPDP itu ada tips-tipsnya nggak sih Kak? Mungkin buat teman-teman juga yang maksudnya pengen daftar beasiswa melalui LPDP gitu. Mungkin ada tips-tipsnya? Untuk beasiswa sendiri, karena ibaratnya kita kan mengajukan proposal ya kepada investor yang akan berinvestasi di diri kita gitu ya. Jadi menurut aku kiat-kiat yang pertama yang harus diperhatikan banget itu adalah pahami mengenai beasiswanya, visi misi beasiswanya itu apa, terus kemudian tujuan beasiswanya itu apa, jalurnya, apa yang dibutuhkan. Karena dengan kita memahami beasiswanya itu seperti apa secara detail, kita bisa membuat proposal dan membranding atau memperlihatkan versi diri kita yang terbaik dan yang paling sesuai dengan beasiswa itu. Dan ini sebenarnya nggak cuman berlaku di LPDP ya, tapi juga di beasiswa-beasiswa lain. Nah, mungkin kalau LPDP karena kebetulan ini adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia untuk kita warga negara Indonesia, tentunya kita harus sadar betul bahwa LPDP ini mencari calon pemimpin masa depan yang bisa menjadi problem solver, yang bisa memimpin dan berkontribusi pada Indonesia dengan impact yang ada multiplier-nya gitu, dan itu bisa di scale up dalam beberapa tahun ke depan. Nah, karena itu penting banget untuk teman-teman yang mau apply LPDP benar-benar cari masalah nyata yang bisa kalian temui di sekitar kalian. Masalahnya mungkin nggak perlu yang rumit-rumit atau seperti apa, tapi sadari juga bahwa masalah itu meskipun mungkin kalian menemukannya di sekitar kalian, itu juga merupakan masalah yang harus relevan secara nasional gitu. Karena kita di sini LPDP mencarinya adalah calon pemimpin masa depan yang akan bisa berdampak untuk Indonesia, seperti itu. Contohnya aku kemarin sih sempat meng-highlight soal selain industrialisasi ya, karena memang itu sesuai dengan pengalaman dan apa yang menjadi mandat atau tujuan dari tempat kerja aku juga bahas mengenai kemungkinan adanya transisi energi didukung dari aspek keuangannya, seperti itu. Oke. Nah, kalau untuk Kak Dwita sendiri pada saat proses pendaftaran LPDP ada hambatannya nggak Kak kira-kira? Dan apa? Hambatannya tentunya ini ya, jadi aku tuh LPDP-nya lolos di percobaan kedua, dan di percobaan pertama itu aku jujur cukup clueless sih. Mungkin memang ada banyak sumber di dunia maya, di internet gitu ya, yang bisa kita tahu. Ada banyak banget orang yang sharing mengenai pengalaman mereka ikut LPDP. Tapi menurut aku pengalaman orang itu akan sangat unik sekali, dan meskipun aku sudah merasa cukup cari tahu, ternyata aku pun tetap at the end of the day akan clueless. Ada bagian-bagian yang aku masih nggak tahu pasnya itu seperti apa gitu. Jadi memang ibaratnya hambatannya itu ya
apa ya, stepping into area yang sebenarnya masih cukup unknown gitu, karena itu percobaan pertama aku. Tapi once akhirnya aku ternyata belum lolos di percobaan pertama, aku coba lagi di percobaan kedua, aku sudah jauh lebih percaya diri karena ibaratnya aku sudah lebih mengenal LPDP, sudah lebih familiar dengan prosesnya, sudah belajar dari pengalaman kayak gitu. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang persiapannya udah sejauh mana nih kalau untuk mau berangkat ke London ya berarti Iya. nanti? Iya, untuk saat ini sebenarnya alhamdulillah untuk streamlining antara administrasi di kampus sama di LPDP so far udah aman semua. Sekarang aku tinggal nunggu panggilan persiapan keberangkatan dari LPDP, terus kemudian juga nunggu proses visa sendiri. Karena memang untuk surat menyurat pendukung visa dari kampus itu kayaknya baru akan dikeluarin sekitar bulan Mei akhir atau bulan Juni, jadi aku harus nunggu. In the meantime, aku sih persiapannya tentu ini ya, karena nggak cuman pindah negara tapi juga pindah benua, tentu aku kayak udah mulai nyiapin kayak cari akomodasi, terus kemudian juga tentunya sama flatmates atau teman-teman yang Indonesia yang aku akan tinggal bareng di sana, kemudian juga kira-kira kepindahan aku tuh aku akan bawa apa aja ke sana. Terus juga yang terakhir adalah aku mulai baca-baca juga sih. Jadi kayak curi start karena aku sadar aku udah cukup lama meninggalkan bangku perkuliahan. Jadi aku kayak pengen mengasah otakku pelan-pelan gitu ya. Jadi belajar kayak academic writing, mulai baca-baca paper, kayak gitu sih. Wow, berarti persiapannya udah cukup matang nih Kak Dila. Tapi juga persiapannya juga bingung nanti kalau homesick gimana ya kalau kangen makanan Indonesia. Karena kan jauh banget ya Kak di sana tuh. Gitu. Nah, untuk persiapannya kalau visa itu berarti dari LPDP memang sudah diurus ya Kak? Jadi memang kita tinggal tunggu berangkat kah? No, setahu aku untuk visa itu kita modelnya kita urus sendiri, jadi masing-masing award akan ngurus sendiri, cuman memang itu menjadi salah satu komponen pembiayaan yang akan di cover LPDP, karena kan untuk membuat visa biasanya ada biayanya tuh, itu termasuk yang di cover. Tapi untuk pengurusannya untuk masing-masing award akan ngurus sendiri. Makanya aku sekarang lagi nunggu surat keterangan dulu dari kampusnya, dari kampus aku, untuk aku akhirnya nanti bisa ngurus visanya gitu. Ya sih, jadi ini bagian dari rencana kontribusi aku. Jadi intinya aku mengamati ini juga based on praktik yang sudah aku lihat ya di negara-negara maju. Kenapa sih kok mereka bisa dengan lebih mudah mengadaptasi atau mengadopsi prinsip green finance gitu ketimbang negara berkembang seperti Indonesia. Nah, salah satu jawabannya itu ternyata adalah adanya model insentif berbasis insentif.